Berjalan menyusuri hutan menuju liang Saragi yang dipenuhi oleh anggrek, rupanya perjalanan cukup menantang. Tak hanya harus melintasi hutan belantara, namun saya dan warga kampung juga harus waspada terhadap satwa liar seperti ular dan babi hutan. Nah, oleh karena itulah setiap masuk ke dalam hutan, warga di sini selalu membawa senjata tajam dan senjata api untuk berjaga-jaga. Rapatnya pepohonan hutan membuat cahaya matahari sulit tembus hingga kondisi di sini semakin gelap dan lembab. Namun hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh anggrek untuk bisa berkembang biak memenuhi batu-batuan hutan yang telah berlumut. Sebetulnya ini kondisi masih siang, cuman karena sekarang kita ada di dalam hutan perawan yang masih besar-besar pohonnya, dan lokasi ini kayaknya surga anggrek. Ini habitatnya anggrek karena di setiap batu pohon itu banyak sekali anggrek-anggrek yang nempel tuh. Seperti di atas batu itu adalah anggrek semua tapi belum berbunga. Dan hutannya juga masih terjaga di sini ya Pak ya. Memang sengaja apa warga sekitar sini menjaga hutan di sini Pak? Memang ini dilindungi oleh warga supaya tetap utuh. Dan ini supaya apa, mungkin penyerapan airnya bagus barangkali. Kalinya juga iya, sangat-sangat bersih Pak, betul. Bersih airnya. Ikannya juga ya Pak ada ya? Iya, banyak ikannya. Pak, bisa kita masuk ke dalam Pak? Bisa. Ayo Pak. Untuk bisa masuk ke dalam lorong liang Saragi, saya harus menyusuri sungai kecil menuju ke dalam gua alam ini. Tidak hanya anggrek saja yang memanfaatkan bebatuan di bagian atas atau atap liang untuk hidup. Beberapa jenis serangga dan satwa seperti burung dan kelelawar memanfaatkan kelembapan di bagian dalam liang. Semut hitam ya. Ini semut hitam ya? Rumahnya semut hitam ya? Di sini biasanya ada sarang burung di sini, sarang walet. Iya, burung walet ada di dalam. Memang ada ya? Iya, memang betul-betul ada. Coba kita lihat Pak, dalam Pak. Bisa. Nah, Pak makin penasaran nih, pengen lihat dalamnya liang ini seperti apa. Coba kita lihat ke dalamnya lagi yuk. Yuk, mari kita. Kondisi di dalam liang Saragi sangatlah gelap. Bahkan berjalan semakin ke dalam, saya dan warga harus membungkukkan badan karena langit-langit lorong semakin rendah. Selain itu, kami pun harus berhati-hati agar tidak tertabrak kelelawar gua. Iya, lorongnya. Lorong yang agak. Satwa yang bisa Pak temui di sini itu adalah kelelawar, dan kelelawar sangat banyak sekali jumlahnya. Lihat, di pojokan sana mereka bergelantungan, tidur, istirahat di siang hari, dan ketika malam hari mereka akan keluar untuk mencari makan. Makanan mereka mulai dari buah-buahan hutan sampai serangga. Jadi tanah ini mengandung pupuk ini. Iya, karena kotoran kelelawar. Kelelawar itu tanah. Ini pupuk ini. Iya, pupuk. Nah, ini yang putih-putih ini. Subur betul no. Ini dimanfaatin warga sini nggak untuk dimanfaatkan. dibuat Ada juga dimanfaatkan. Ada. Oh gitu. Untuk memupuk tanaman Pak, kalau sayur. gitu aku mau coba lihat-lihat ke dalam Pak. Kali aja saya nemuin ular Pak. Iya, Pak ya. Iya. Lorong di dalam liang Saragi sebenarnya memiliki beberapa cabang. Namun saya memilih jalur yang paling pendek untuk sampai ke seberang. Jalur yang saya pilih di dalam liang memiliki panjang sekitar 150 meteran. Untuk sampai ke pintu seberang, kami membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Berarti Pak. Wah, jalan ini sempit banget. Wah, ternyata nggak cuma satu pintu masuk, ada banyak banget pintu masuk yang bisa keluar masuk dan menjadi akses ke dalam gua. Sementara itu di kawasan hutan Murutuwu yang juga saya jelajahi, beragam jenis anggrek juga bisa dinikmati keindahannya. Meski masih belum masuk musim berbunga, namun di dalam hutan anggrek seluas 4 hektar ini, saya menemukan beberapa jenis anggrek dengan warna-warni bunga indahnya. Indonesia memang menjadi gudang bagi beragam jenis anggrek hutan. Pulau Kalimantan menjadi salah satu habitat anggrek. Kondisi hutan hujan tropis di Kalimantan dengan kelembapan tinggi memang sangat sesuai dengan pertumbuhan bunga nan cantik ini. Gak nyangka nih bisa nemuin
seekor buaya muara, cuma ukurannya masih kecil. Luasnya daerah resapan air dan banyaknya aliran sungai membuat kawasan Barito Timur memiliki cadangan debit air cukup melimpah. Seiring dengan makin banyaknya lahan pertanian yang dibuka oleh warga, kebutuhan air pun juga meningkat. Kebutuhan warga akan air bagi lahan pertanian, baik persawahan maupun perkebunan, kini sudah bisa teratasi dengan baik dengan keberadaan Bendungan Karau. Selain berfungsi untuk pengairan, kawasan bendungan juga menarik untuk dikunjungi, apalagi hutan lebat terdapat di sekeliling areal bendungan ini. Saat ini saya sedang berada di bendungan terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur. Bendungan Karau mengairi sekitar 3.794 hektar lahan dan ladang di sekitar Kabupaten Barito Timur ini. Untuk masuk ke kawasan hutan lindung, saya harus menyeberang danau dengan perahu. Bang, Oh ya, Mas. bisa minta tolong nggak Bang anterin saya sampai ke ujung sana Bang? Ujung. Ke hutan yang ada di seberang sana loh. Ya bisa. Ayo Bang. Oh iya, mari. Ternyata bisa. Ayo kita langsung naik. Menyeberangi danau buatan seluas 3 hektar menggunakan perahu kayu bermesin tempel sangatlah menyenangkan. Rasa petualangannya pun begitu kental, karena sejauh mata memandang selalu dimanjakan oleh pemandangan hijau tumbuhan hutan. Ternyata kawasan pinggiran hutan merupakan perladangan milik warga di sekitar bendungan. Namun di balik areal perladangan merupakan hutan belantara habitat berbagai jenis satwa endemik Borneo. Ini adalah daerah ladang milik warga sekitar sini. Dan biasanya warga menggunakan sampan kecil seperti itu untuk bisa sampai ke ladangnya. Karena kampung mereka itu ada di sebelah sana yang tadi Panji pertama naik perahu. Jauh juga kan, harus naik sampan setiap hari. Agak berbeda dengan karakter hutan di tempat lain, kawasan hutan di Barito Timur ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu keberadaan rawa-rawa dalam hutan yang menjadi habitat buaya. Nah, sekarang Panji udah masuk ke kawasan hutan yang dekat dengan ladang penduduk. Dan hutan ini merupakan hutan di mana tempat pasang surut air sungai. Jadi mungkin reptil besar seperti biawak atau buaya bisa masuk ke sekitar sini. Ada seekor anak buaya, ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu buaya muara. Jenis buaya muara merupakan buaya yang sangat agresif dan dapat tumbuh panjang mencapai sekitar 7 sampai 8 meter. Crocodylus porosus di areal rawa dalam hutan ini bukan tanpa alasan keberadaannya. Ukuran buaya remaja yang terbilang tidak terlalu besar membuatnya memilih rawa sebagai tempat aman dan mudah untuk berburu makanan. Nah nih. Gak nyangka nih bisa nemuin seekor buaya muara, cuma ukurannya masih kecil. Lihat, yang satu ini mungkin panjangnya sekitar 1 meter. Lihat. Binatang ini merupakan binatang yang sangat kuat dan ia merupakan satwa petarung. Nah, lihat ini di bagian dekat kepalanya ada bekas luka kecil. Mungkin luka ini bekas serangan predator seperti burung elang ketika ia masih kecil.
Oke, Panji akan meneruskan penjelajahan Panji di sekitar hutan ini. Hutan penuh keindahan dan eksotisme menjadi tujuan petualangan saya di Barito Timur. Pesona bunga anggrek hutan dan keberadaan Crocodylus porosus penghuni rawa menjadi pelengkap petualangan kali ini. Keberadaan Crocodylus porosus penghuni rawa menjadi